Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rada. Ayah Jaka Tarub sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan ibunya bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari cantik dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, Ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku indah sekali dan nampak jelas terbayang di ingatanku. Aku tidak bisa tidur lagi. Lebih baik aku keluar sajalah. sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok, menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Di mana Jaka Tarub ya? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Itu dia Jaka Tarub pagi-pagi sudah melamun di depan rumah. Apakah dia sudah memikirkan akan berumah tangga? Kasihan dia, teman-teman sebayanya sudah semua pada menikah. Aku harus membantu Jaka Tarub untuk mencari istri yang baik untuknya. Bu, aku pergi berburu dulu ya. Baik, hati-hatilah ya. Semoga saja Jaka Tarub berhasil mendapat buruannya hari ini. Baiklah, aku akan istirahat terlebih dahulu. Jaka Tarub pun pergi ke hutan berburu hewan untuk dipasak. Setelah beberapa lama, Jaka Tarub berusaha memburu hewan, namun sayang tak ada seekor hewan pun yang bisa diburunya. Hewan buruan sudah di tangan malah dimangsa oleh hewan lain. Karena apakah ini? Aku tidak boleh berpikiran yang buruk-buruk. Lebih baik aku melanjutkan perjalananku. Karena sudah terlalu lama berjalan, akhirnya ia pun merasa lelah dan terduduk di tengah hutan. Ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, Aku capek sekali. Tak ada satupun hewan buruan yang melintas di depanku. Sedangkan matahari mulai meninggi sekali. Lebih baik aku pulang. Semoga ibu mengerti keadaanku. Ada apa ya? Kenapa banyak orang yang tergesa-gesa dan mereka memandangku dengan tatapan yang aneh? Jaka Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Jaka Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Ia pun masuk ke dalam rumahnya dan melihat tubuh ibunya yang sudah terbujur kaku. Ia pun bersimpuh, berteriak dan memanggil ibunya. Ibu! Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa, ia hanya bisa menatapi nasibnya yang sudah menjadi sebatang karang. Beberapa detik kemudian, Jaka Tarub menyadari ibunya sudah meninggal. Ternyata inilah firasat yang dirasakan olehnya sejak tadi pagi. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub pergi ke Danau Toyoning untuk mengambil air. Wow, itu Danau Toyoning sudah kelihatan dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis sedang bersenda gurau. Mungkin itu perasaanku. Lebih baik aku melanjutkan perjalananku. Dengan mengendap-endap, Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju Danau Toyoning. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon bambu ke arah danau. Wow, ada 5 gadis cantik yang sedang mandi. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan selendang itu.
Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jakatarum memilih selendang berwarna merah. Setelah berhasil, Jakatarum buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Ayo kita pulang. Hari sudah mulai sore. Ayo. Para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan selendang mereka masing-masing. Duh, selendangku kok nggak ada ya? Di mana kamu taruh Nawang Di Wulan? sini sama dengan selendang kalian tadi. Sekarang kok nggak ada ya? Lalu bagaimana caraku kembali ke kahyangan bersama kalian? Mari kita bantu cari bersama. Ayo. Para bidadari yang lain membantu mencari selendang Nawang Wulan. Usaha mereka sia-sia karena selendang Nawang Wulan tidak berhasil ditemukan. Akhirnya seorang bidadari berkata, Maaf ya Nawang Wulan, kami harus pergi ke kayangan karena hari sudah mulai gelap. Baiklah. Akhirnya Nawang Wulan menuju batu besar dan duduk di batu tersebut. Tiba-tiba ia berucap, Duh, memang mungkin nasibku untuk menjadi penghuni bumi. Aku akan bersumpah barang siapa yang akan menemukan selendangku. Jika dia perempuan akan aku jadikan dia saudaraku, tapi jika dia laki-laki akan aku jadikan dia suamiku. Jakatarum yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawang Wulan. Jakatarum pun langsung keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ia membawa baju dan memberikannya kepada Nawang Wulan. Seraya berkata, Hai bidadari, aku Jakatarum. Ini kuberikan pakaian untukmu. Ambillah, hari sudah mulai gelap. Aku Nawang Wulan, dari kahyangan tidak bisa kembali ke kahyangan karena selendangku hilang. Karena aku sudah bersumpah barang siapa yang mengambil selendangku, aku akan menjadikannya suamiku apabila laki-laki. Baiklah, kalau begitu, ikutlah pulang ke rumahku. hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, rumah tangga Jakatarum dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawang Asih. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jakatarum mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Pada suatu pagi, Nawang Wulan memasak nasi dan ia pun teringat ada baju yang belum dicuci. Akhirnya, ia mengambil baju tersebut dan mencucinya ke sungai. Kang Mas, jaga Nawang Asih dulu ya, aku mau pergi mencuci. Untuk kukusan tersebut jangan dibuka ya. Ya, hati-hati ya. Ketika sedang asik bermain dengan Nawang Asih, Jakatarum teringat akan nasi yang sedang dimasak istri. Oh iya, tadi ibu memasak nasi. Kayaknya sudah lama. Tunggu sebentar ya nak. Bapak tengok dulu apakah nasinya sudah matang apa belum. Iya Pak. Tanpa sadar, Jakatarum membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Hah? Kenapa di kukusan ini hanya ada sedikit beras? Kenapa Nawang Wulan memasak sedikit beras? Apa maksudnya ya? Aku tidak mengerti. Sesaat Jakatarum masih dalam kebingungan, tiba-tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah. Ia pun membuka tutup kukus nasi yang dimasaknya tadi pagi. Dan ia pun terkejut melihat beras yang dimasaknya belum matang dan masih menjadi beras.
kenapa tetap menjadi beras ya? Apa Kang Mas melanggar pesanku? Nawang Wulan pun marah dan ia pun pergi mencari Jakatarup. Setelah menemukan Jakatarup, ia pun berkata, Kang Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hilanglah sudah kesaktianku untuk mengubah sebutir beras menjadi sebakul nasi. Mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Maka dari itu kau harus mencarikan lesung untukku. Maafkan aku tidak menghiraukan perkataanmu. Baiklah, aku akan mencarikanmu lesung. Jakatarum pun mencarikan lesung untuk Nawang Wulan. Dan Nawang Wulan memasuki rumah untuk menaruh baju yang sudah dicuci. Ketika sedang menaruh baju tersebut, tiba-tiba ia melihat selendang bidadari berwarna merah. Wah, ini kan selendangku yang berwarna merah. Kenapa bisa ada di sini? Apa Jaka yang mengambil selendangku? Sore hari ketika Jakatarup kembali ke rumahnya, ia terkejut melihat Nawang Wulan yang sudah memakai selendang bidadari. Wulan, kau memakai selendang bidadari. Aku tidak menyangka kau menemukan selendangmu. Jaka, ternyata kau yang mencuri selendangku. Kenapa kau tega melakukan semua ini? Aku bidadari, aku harus kembali ke kayangan menemui saudara-saudaraku. Lalu bagaimana dengan anak kita, Wulan? Anak kita kamu yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Baiklah, aku akan terpaksa mengikuti perkataanmu. Setelah Jakatarum menyatakan kesanggupannya untuk merawat Nawang Asih, Nawang Wulan pun pergi dari rumah dan kembali ke kayangan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan Jakatarum saat ini selain merawat Nawang Asih dengan baik seperti pesan Nawang Wulan agar kesalahannya termaafkan. Ingat, apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Seperti yang dilakukan Jakatarum, ia mencuri selendang Nawang Wulan, namun ketika Nawang Wulan mengetahui bahwa Jakatarumlah yang mencuri selendang tersebut, Jakatarum harus menerima akibat dari perbuatan